Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang algoritma LL1. Untuk pertama saya akan menjelaskan definisi algoritma L1. Algoritma L1 merupakan algoritma parsing tanpa backtracking atau yang menggunakan prediction. Pertama mengacu pada proses input dari kiri ke kanan. Jadi kita akan memproses inputan dari sebelah kiri ke kanan. Lalu kedua, pada penelusuran derivasi dari paling kiri untuk setiap string. Jadi untuk penurunannya jadi sama dari sebelah kiri. Nah, untuk LL1 menggunakan tumpukan atau stack dalam melakukan proses parsing. Jadi algoritma LL1 akan melakukan sebuah penelusuran yang akan inputan dan penerusannya dari kiri. Parsing dapat dilakukan apabila tidak terdapat produksi atau struktur program yang memiliki left recursive, left factoring, dan ambigu. Contoh left recursive dan left factoring. Contoh CFG di sini. Pertama simbol S, turunan S plus A dan S min A. Di sini telah terjadi left recursive. Kita harus menghilangkannya dulu. Jadi untuk menghilangkannya dulu kita tinggal S, maka sisanya kita masukkan yaitu A plus S. Lalu kita tambahkan dengan variabel baru, contohnya S aksen, kemudian A min S dan S aksen, kemudian B dikali A S aksen. Dan kemudian S aksennya sendiri kita akan definisikan sendiri, yang adalah terjadi left recursive-nya atau pengulangannya jadi plus S A S aksen, kemudian min A S aksen epsilon. Baiklah, dari sini kita dapat melihat left recursive-nya telah hilang. Untuk di sini S sendirinya turunnya ada A, kolom paling kiri. Inilah yang disebut sebagai left factoring. Nah, untuk menghilangkan left factoringnya, jadi kita lakukan seperti di atas. S sama dengan A yang di atas kita ambil, turunkan di bawah. Kemudian dari A ini kita tambahkan variabel lain, karena S itu adalah dalam simbol S, sebut saja S double aksen. Namun untuk yang keduanya ini tinggal B dikali A S aksen, kemudian S aksen plus A S aksen min A S aksen epsilon. Kita definisikan S double aksen yang mana menjadi sisa dari plus S aksen min S aksen. Ini adalah cara untuk menghilangkan left recursive dan left factoringnya. Di atas ada left recursive dan di bawah ada left factoring. Di sini akan lihat algoritma LL1-nya sendiri. Di sini adalah CFG. Kita akan cek string ID plus ID. Kita akan terima dan tolak string. Baiklah, di sini ada reverse dan follow-nya seperti ini. Ini adalah nilai reverse dan follow dari masing-masing variabel yang ada. Baiklah, kemudian langkah selanjutnya dan kita menentukan L1. Setelah kita mencari reverse dan follow-nya, kita akan membahas stable forcing. Untuk kalamnya di sini ada semua terminal yang ada. Jadi semua terminal kita buatkan di satu kolom yang berbeda beserta sebuah
dollar atau stake. Dan untuk ini adalah semua non terminal yang ada. Baiklah, di sini akan punya 5. Tinggal kita bagaimana cara untuk mengisi si tabel parsing ini. Maka yang pertama kita akan lihat dari first-nya. Di sini first ada dari E adalah kurung buka ID. Turunan dari E sendiri adalah TE action. Terus ini dilihat kan kepunyaan dari si T. Berarti turunannya kita tulis di first-nya E bakat TE action. E sama dengan TE action. Baiklah, kemudian si actionnya plus dan epsilon. Tapi di sini epsilon kita tidak tuliskan. Tulis plusnya. Untuk plusnya, perhatikan turunan dari plusnya adalah yang pertama. Berarti kita akan tempatkan si action. Maka kemudian untuk si T, yang firstnya adalah kurung buka dan ID. Dari kepunyaan si F, versi kurung buka dan ID, kita akan punya si turunan ini. Kita punya tema KF T action, kemudian T, kemudian FT action, kemudian sama juga T action. Kita punya kali dan epsilon. Berarti kita lihat untuk bintangnya, kita akan tulis T action bintang FT action. Kemudian si S-nya, kemudian kurung buka punya turunan pertama dan ID punya turunan yang kedua. Jadi disesuaikan, tidak ada yang kita tuliskan. Berarti di sini adalah F, maka kurung buka E kurung tutup, dan untuk ID-nya kita tuliskan F ID. Baiklah, untuk kemudian kita lanjutkan untuk si follow-nya. Untuk follow-nya akan kita tempatkan dari hanya punya epsilon saja. Nah, untuk yang punya epsilon ini turunannya akan kita tempatkan pada masing-masing follow-nya. Berarti si action kita akan tempatkan E action epsilon, dan juga di kurung tutup E action epsilon. Begitu juga untuk si T action, berarti T action maka epsilon, T action maka epsilon, T absen maka epsilon. Di sini adalah cara pembuatan tabel first-nya. Ingat, untuk tabel first ini kita harus benar-benar sesuai dengan, karena ini adalah dasar dari kita dalam melakukan parsing si stringnya. Kalau untuk tabel parsingnya salah, tidak akan lancar dalam proses parsing. Jadi di sini yang paling penting first dan follow dan cara untuk menentukan tabel parsingnya. Kita untuk melihat ini adalah proses parsingnya. Di sini kita punya parsing stack, input dan action. Untuk di parsing stack kita akan tuliskan stack dengan simbol awal. Di sini simbol awalnya adalah E dan inputannya adalah ID plus ID, dan terakhir adalah stack. Begitu kemudian di sini kemudian akan melihat dari tabel parsingnya. Cara penekannya bagaimana? Kita lihat paling kanan yaitu adalah E dan juga ID. Nah, kita lihat untuk si E saat dia bertemu dengan ID, jadi kita akan punya E maka TE action. Berarti kita action kita turunkan di sini yaitu E TE action. Berarti
Di sini ini kita akan ganti dengan T action. Kita akan tuliskan T action tapi kita balik. Jadi kita tulis E action T. Nah, di sini tetap seperti ini, ID plus ID, kemudian stack. Nah, kemudian si T bertemu dengan ID. T bertemu dengan ID adalah P, maka F T action. Berarti T-nya kita akan turutkan jadi E action, T action, dan F. Kemudian ID plus ID stack. Sekarang si F bertemu dengan ID. Di sini kita turunannya itu adalah F, maka ID. Berarti kita di sini akan punya stack, E action, T action, dan ID. ID plus ID stack. Di sini kita punya ID bertemu dengan ID, berarti akan kita tuliskan keterangan. Keterangan adalah match untuk si ID-nya. Untuk selanjutnya dari ID-nya di sini kita akan hilang dari persis stack. Dari inputannya tinggal action atau action T action, dan di place action kita mau plus, maka akan jadi T action maka epsilon. Nah, berarti kalau di epsilon stack E action plus ID stack. Action ketemu plus akan menjadi E action maka plus T E action. Berarti di sini kita akan tuliskan E action T plus, kemudian di sini plus ID dan stack, plus ketemu plus match plus, berarti plusnya hilang. Sekarang E action T, ID stack, T ketemu ID, jadinya TFT action. Kita punya stack E action, T action, F dan ID stack. Nah, F ketemu ID, kita turunkan menjadi F ID. Kemudian E action T ID. ID dan stack match ketemu ID. Berarti ID-nya hilang, stack E action, T action, stack. T action bertemu dengan T action menjadi T action maka epsilon. Berarti T action-nya hilang, berarti E action dan stack. E action bertemu dengan stack sama E action epsilon. Stack berarti di sini stack dan stack. Stacknya sudah habis, inputannya sudah habis, berarti kita sudah accept, terima. Untuk si string yang kita punya, ketiknya di sini saja. Terima kasih dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin ini akan menjelaskan dengan button advanced planner. Saya akan menjelaskan dengan LR parser, di mana LR parser itu berisi ada LR0, SLR1, LR1, CLR1, di mana pada video ini saya akan menjelaskan mengenai LR0. Baiklah, di sini akan langsung masuk mengenai penjelasan algoritma LR0. Contoh CFG di sini adalah S, maka S AA dan A XB. Kita akan melakukan algoritma. Di awal kita butuh membuat diagram transisi. Diagram transisi contohnya kita punya S, maka AA besar,
di sini akan kita berikan sisi kiri. Konsep dari diagram sisi kita akan memindahkan si dot ini satu per satu karakter sampai dia posisinya ada di paling kanan. Atau misal untuk S maka A besar adalah besar ini kita akan pindahkan yang pertama ada S maka A dot A, kemudian kita pindahkan lagi S maka A AA dan dot. Setelah semua nilai itu dan sudah berada disanakan, transisi sudah selesai. Konsep lainnya kita akan lihat nilai setelah, kalau nilai setelah sebuah terminal kita stop, tidak melakukan apa-apa. Nah, kata setelah dot ini adalah sebuah variabel, kita akan panggil misalkan A seperti ini contohnya, atau ini berarti kita akan panggil si variabel A. Variabel A itu saja A besar B dan kita tampilkan lagi dot di awalnya. Oke, di sini ingat kalau kita saat memanggil kita akan memberikan dot di sisi paling kiri. Mungkin langsung kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Di sini kita akan memanggil CS maka A besar dan A besar, berarti di sini tidak. Untuk membuatkan diagram transisi kita akan membuat variabel lain menggunakan S action. Kita sebut S action ini maka S kemudian titik di awal. Ini artinya apa? Di sini kita akan memanggil simbol awalnya. Baiklah, berarti dot S. Kita lihat di sebelah kanan dot S itu ada S, maka kita akan panggil di sini S-nya. S ini apa? S ini adalah A dan A besar. Kemudian karena baru panggil kita tampilkan dot di sebelah kirinya. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah dot ini dia ada sebuah variabel. Nah, berarti kita panggil lagi variabel tersebut A kecil, A besar, dan kemudian juga B. Nah, setelah kita panggil berarti kita taruh dotnya di sebelah kiri. Setelah di sini sudah terminal, berarti stop. Di sini sudah terminal, berarti stop. Setelah kita stop, berarti ini selesai. Berarti di sini ini sebutkan sebagai step awal atau I0. Kemudian setelah itu baru kita lakukan transisi dotnya. Oke. Di sini akan kita lakukan baris per baris. Baris pertama dotnya saat kita pindahkan dia akan melewati S. Di sini berarti menjadi S aksen maka S dot. Dari sini kita tulis lagi setelah dot ada lagi. Nah, karena tidak ada, ini sudah selesai. Kita sebut saja sebagai I1. Kemudian baris yang kedua berarti dia melewati A besar. Oke, di sini untuk transisinya diagramnya S maka A dot A besar. Kita lihat lagi setelah dot ada A besar, berarti kita akan memanggil variabel A. Variabel A itu ada A kecil dan A besar, kemudian B. Jangan lupa dot di sebelah awalnya. Oke, dari sini sudah tidak ada lagi yang kita panggil. Nah, berarti ini sudah selesai. Ini adalah I2. Kita lanjut lagi untuk A kecil. Di A menjadi A, maka A kecil dot A besar. Oke, di sini kita panggil A lagi. Di sini A-nya A. Berarti di sini kita panggil A. A itu adalah A besar dan B. Jangan lupa dotnya.
sebelah kiri. Nah, sudah tidak ada lagi yang dipanggil, berarti ini sudah selesai. Ini namanya I3. Kita lanjut ke baris terakhir. Yang untuk B berarti dari sini jadi A B dot. Selesai lagi di sini sudah selesai ke I4. Oke. Di sini jadinya kita sudah transisikan satu langkah menjadi I1, I2, I3 dan I4. Variabel. Setelah itu kita telusuri lagi satu persatu mulai dari I1, I2, I3, I4 per garisnya. Dotnya sudah berada di paling kanan, berarti di sini sudah selesai. Selesai, kita telusuri untuk I2. Di sini dotnya belum di sebelah kanan, maka di sini kita transisikan lagi. Oke, baris pertama dulu A besar S, maka A besar dot. Sudah tidak ada lagi, sudah selesai. Kita sebut I5. Kemudian baris keduanya dia melewati A kecil, dia menjadi A, maka A dot A besar. Oke, di sini ada yang kita panggil A besar, di mana variabel A itu berisikan A kecil dan A besar dan B. Jangan lupa dot di sebelah kirinya. Di sini kita lihat nilai yang kita dapat dengan I3 ini sama persis. Berarti kita tidak perlu menggambarkan lagi. Berarti si A besar ini melewati A kecil ini, dia akan pergi ke I3 atau step ketiga. Jadi yang tadi kita hapus saja. Sama juga untuk yang baris ketiganya, saat dia melewati B, dia akan melewati A, dia akan pergi ke I4. Oke, yang pasti untuk sebuah step yang sama kita tidak perlu menuliskan kembali, kita langsung pergi saja ke step yang sudah ada atau langsung menunjuknya. I2 sudah kita, berarti I3-nya akan melewati A besar. Di sini A, maka A kecil dan A besar dot. Sudah selesai, kita tandai menjadi 6. Kemudian saat dia melewati A kecil, maka A kecil dot A besar. Di sini A, kalau kita tuliskan A kecil maka A besar, kita akan memanggil lagi si A I3 itu sendiri. Saat dia melewati A kecil, dia akan terjadi tingkat dirinya sendiri. Untuk dia melewati B, berarti dia seperti di A2, dia akan pergi ke I4. Oke, sampai di sini sudah selesai karena pengecilannya sudah ada semua. Kemudian turunan dari sudah semua. Baru kita lihat lagi untuk yang I5, dotnya sudah selesai. I6 juga sama, dotnya sudah ada di sebelah kanan, berarti diagram transisi sudah selesai. Kita akan lanjut ke tabel persingnya. Ini adalah diagram transisi yang telah didapatkan. Kita akan punya action dan juga go to. Nah, untuk action ini di sini apa? Itu adalah terminal yang ada beserta step. Oke, di sini dari CFG kita punya terminal A kecil, B kecil dan stack. Untuk go to, I itu adalah variabel yang ada.
Ya, kita punya S dan A besar. Oke, ini adalah nilai kolomnya. Untuk nilai barisnya kita masukkan, itu adalah jumlah step yang ada. Kita mulai dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Kita punya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, untuk action di sini nanti kita akan punya dua action, yang itu shift dan reduce. Untuk shift ini akan berlaku untuk action jika step yang kita punya itu bukan step akhir atau posisi dotnya belum di sebelah kanan. Tapi kalau sudah di sebelah kanan, kita akan melakukan proses action reduce. Saat dia melewati as, dia akan pergi ke I1. Berarti kita akan punya dari 0. Saat dia melewati S, dia akan pergi ke 1. Kemudian untuk I0, saat melewati A besar, dia akan pergi ke 2. I0 melewati A kecil, kita akan punya actionnya. Kita lihat I0 nya ini belum step akhir. Karena step akhir kita akan melakukan shift. Oke, tapi setelah shift dia akan pergi ke step I3. Nah, begitu juga saat memberikan inputan, karena ini belum step akhir, yang kita lihat itu adalah step sebelumnya, bukan step setelahnya. Baiklah, walaupun belum step I4 ini sudah, kita lihat I0 nya belum step akhir. Oke, berarti kita akan actionnya shift, kemudian I4. Kemudian untuk step I1, S. Kita akan tempatkan saja 1. Kita akan menerima sama seperti L. Saat ini kita berikan A, dia akan pergi ke A5. Saat kita mereka akan A5, dia akan pergi ke A3. Sini kita perlu action. Nah, I2 ini masih belum step akhir. Berarti kita akan lakukan shift, kemudian kita akan pergi ke I3. Sama untuk inputan B nya, kita akan melakukan shift, lalu kita akan pergi ke I4. Kita lanjut ke, dia akan pergi ke 6. Kita akan lakukan shift, kemudian pergi ke I3. Sama untuk di B juga, kita akan pergi ke shift dan ke I4. Oke, sekarang kita lakukan, kita I4 ini sudah step akhir karena dotnya sudah berada di sebelah kanan. Berarti kita akan melakukan action untuk reduce. Untuk reduce-nya kita akan untuk semua terminalnya beserta stepnya. Si A, kita akan mengembalikan nilai B, kita kembalikan menjadi A. Di sini akan melihat di contohnya pada saat kita melakukan partitionnya. Kita lihat di sini des A ke B dan kemudian AB. Oke, untuk yang kelima berarti sama kita untuk lakukan reduce juga, dan reduce juga di step. Reduce-nya untuk seperti yang mana, berarti di sini fungsinya untuk si S, maka A besar, atau jika untuk dikasih actionnya kita akan punya A besar, kita akan jadikan S.
Jadi sini S, maka kita S besar A besar di 6 kita akan lakukan reduce untuk A, maka A kecil A besar reduce A kecil A besar reduce A besar A kecil A besar. Maka di sini kita sudah mendapat untuk tabel parsingnya. Nah, berarti maksudnya tabel parsing ini kita harus ingat diagram transisinya harus benar terlebih dahulu. Jika transisinya salah, maka tabel parsingnya akan salah. Nanti untuk persisinya nanti akan juga bermasalah. Contohkan saja untuk stringnya, kita ambil contohnya untuk input A, B. Itu punya step kita akan pasangkan dengan simbol awal. Karena di sini kita tidak mulai dengan 0 dari awal, kita akan masukkan nilai 0 atau nilai transisi awal. Oke, di sini berarti kita akan punya di sini ada 0. Ketemu dengan A kecil, kita akan lakukan shift pergi ke I3. Artinya kita akan melemparkan berarti sebelumnya adalah 0, berarti kita lemparkan si A-nya. Nah, kemudian setelah A ini setelah berada di posisi stack, kita akan pergi ke stack 3. Oke, kita punya sudah A kecil akan hilang. Oke, di sini 0 A kecil, kita akan melakukan shift dan pergi ke I3. Oke, kemudian kita lanjut 3 ketemu dengan A. Jadi kita akan mempunyai 3 dengan A, kita melakukan shift I3. Yang punya sama 0 A3, A-nya dilemparkan ke posisi stack. Setelah itu kita akan pergi ke 3. Nah, A-nya hilang, B stack, lalu lanjutkan 3 ketemu B. Berarti kita punya shift lalu pergi ke I4. Berarti kita punya stack 0 A3B, kita lempar ke persis stack, kemudian kita pergi ke 4. Berarti di sini B stack. Nah, 4 ketemu dengan B. Oke, kita lihat di sini 4 ketemu dengan B, maka kita akan reduce si B. Kita kembalikan menjadi A besar. Nol A 3A, kita punya A besar di sini. Di sini kita mengambil stack, kita lihat semua akhirnya kita posisi akhirnya stack. Di sini kita sudah reduce, posisinya itu adalah di terminal atau terminal. Tidak ada stepnya. Kita kembali satu langkah ke belakang, kita ambil dari 3A besar. Kita punya 3 dan A besar. Berarti kita akan pergi ke step 6. Step 0 A3A besar dan 6. Pasang B stack. Kita punya 6 ketemu dengan B, 6 ketemu B, kita akan lakukan reduce. Reduce-nya itu adalah A kecil, A besar.
kita kembalikan ke menjadi A besar. Oke, berarti mari kita lihat A kecil A besar ini paling kanan. Berarti posisinya sampai di situ. Nah, ini kita gantikan dia menjadi 0A besar, 0A 3A besar. Oke, di sini masih lengkap. Di sini A besar berarti kita lakukan 3 dengan A. Berarti dia akan pergi ke I6. Oke, di sini kita sama 0A 3A besar dan 6. Stek B stek. Radiusnya adalah A kecil dan A besar menjadi A besar. Stek 0 menjadi A besar. B dan stek 0 bertemu dengan A besar, berarti kita akan pergi ke I2. Stek 0A2, B stek untuk di inputnya. Baiklah, kita lanjut. 2 bertemu B. Kemudian kita akan shift. Kita akan pergi ke stek 4. Sini adalah stek 0A2 dan 4. Di sini tinggal stek dan di sini kita punya 4 ketemu dengan step. Kita akan radius. Situ radiusnya adalah B menjadi A besar. Di sini kita punya stek 0A2 2A. Di sini kita punya stek. Kita punya pergi ke stek kelima. Di sini kita tinggal stek 0A2A besar 5 dan yang stek. Oke, lanjut kita lanjut. Ketemu dengan stek, kita akan lakukan reduce lagi. Reduce-nya itu adalah A besar. A besar menjadi sini habis 0. A besarnya ini stek. Di sini posisinya kita lihat 0 bertemu dengan S. Kita akan pergi ke step 1. Berarti tinggal step 0 S1 bertemu dengan step akan accept. Sampai situ saja penjelasan mengenai algoritma LR0 ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.